Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik melayani dengan hati yang tulus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang ketulusan hati dalam pelayanan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 20-21, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan prinsip keempat dalam pelayanan yang kita kerjakan dengan ketulusan hati kita, yaitu melayani dengan kejujuran. Dalam pelayanan banyak hal yang dapat menggoda kita untuk berbuat curang. Sedikit latar belakang dari bagian firman Tuhan hari ini adalah tentang pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem. Paulus menggerakkan jemaat di Korintus untuk berbagian dalam pelayanan kasih dengan menyumbangkan dana yang mereka miliki dengan sukarela dan dengan kerendahan hati. Sebab jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun satu hal yang dituliskan oleh Paulus dengan sangat terang-terangan adalah mengenai integritasnya sebagai pelayan Tuhan dalam hal pengelolaan dana. Sebab banyak orang yang jatuh dalam hal ini. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 20-21 dituliskan bahwa sebab kami hendak menghindarkan hal ini. Paulus sangat menyadari bahwa ada tanggung jawab besar dalam mengelola persembahan yang terkumpul atas nama pekerjaan Tuhan. Dan ia ingin memastikan bahwa tidak ada celaan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait pengelolaan dana tersebut. Paulus tidak ingin ada yang meragukan atau mencurigai ketulusan serta kejujuran mereka dalam mengumpulkan dan mengelola persembahan. Mereka ingin menunjukkan bahwa pelayanan kasih mereka dilakukan dengan integritas dan tanpa pamrih, tidak mencari keuntungan 1 sen pun. Hal ini tercermin dalam ayat ke-21, di mana ayat tersebut dimulai dengan kalimat karena kami memikirkan yang baik, yang menunjukkan bahwa ada alasan di balik tindakan yang akan dijelaskan. Kata memikirkan sering dikaitkan dengan merencanakan, mempertimbangkan, atau memprioritaskan. Dalam konteks ini, Paulus dan tim pengumpulan dananya sedang memprioritaskan atau mempertimbangkan hal-hal yang baik. Mereka tidak mengumpulkan dana tanpa tujuan ataupun pertimbangan yang jelas, tapi dengan kesadaran dan pertimbangan yang matang. Lebih lanjut, Paulus menuliskan bukan hanya di hadapan Tuhan. Paulus ingin meyakinkan jemaat di Korintus bahwa tindakan mereka didorong oleh kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam perencanaan mereka, dan semua itu pun terjadi atas kehendak Tuhan. Paulus dan timnya ingin menyenangkan Tuhan dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Tindakan mereka berpusat pada hubungan mereka dengan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi juga di hadapan manusia. Kalimat pendek ini menunjukkan bahwa tindakan pengumpulan dana yang dilakukan akan dilihat dan dinilai oleh orang lain. Ini bukan berarti mereka mencari pujian manusia, tetapi lebih kepada menjaga reputasi mereka sebagai hamba Tuhan dan menghindari hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Kristus dan Injil. Beberapa hal yang ingin Paulus sampaikan berkaitan dengan melayani dengan kejujuran adalah berkaitan dengan pentingnya integritas dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam pelayanan.
Integritas berarti keselarasan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Tidak hanya itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang percaya memiliki dampak pada reputasi kekristenan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak nama baik Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, motivasi dalam melakukan sesuatu haruslah benar. Jangan menjadikan pencarian pujian manusia sebagai tujuan utama, tetapi yang terutama adalah menjaga reputasi yang baik agar Injil dapat diterima dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi antara tindakan dan perkataan. Apa yang kita katakan haruslah sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah yang menjadi fokus dari setiap tindakan-tindakan pelayanan yang kita kerjakan? Bagaimana kita meyakini hal tersebut? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Tahu, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami memohon padamu untuk memberikan kami hati yang takut akan Kau dan pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Koreksilah hati kami. Jikalau Engkau mendapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, singkirkanlah itu, Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan motivasi yang benar. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam pelayanan yang kami rencanakan dan kami kerjakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.